Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mulai kembali belajar fikih tentang sholat bagi orang yang sakit. Sebelumnya sudah Ibu bahas, sholat untuk orang yang sakit ada 3 cara, yaitu dengan cara duduk, dengan cara berbaring ke sebelah kanan, dan dengan cara telentang. Untuk sekarang yang akan Ibu bahas yaitu hikmah sholat bagi orang yang sakit. Ada beberapa hikmah sholat bagi orang sakit. Yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan selalu mengerjakan sholat, kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati menjadi lebih tenang. Ketenangan hati akan kita dapatkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mempunyai suatu masalah, suatu kegundahan, suatu kegelisahan, kemudian kita melakukan sholat, insya Allah hati kita akan menjadi lebih tenang. Yang ketiga, menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemurahan berupa keringanan atau rukhsah dalam beribadah kepadanya ketika sedang sakit. Apabila misalkan kita tidak mampu untuk berdiri, maka Allah beri keringanan supaya kita tetap melanjutkan sholat dengan cara duduk. Apabila duduk juga tidak mampu untuk sholat, maka Allah memberikan keringanan juga dengan cara berbaring. Selanjutnya, apabila berbaring juga tidak sanggup, maka Allah memberi keringanan atau memberikan kemurahan, yaitu boleh dengan telentang. Yang keempat, mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dalam keadaan sakit akan lebih menambah rasa syukur kita terhadap nikmat kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba Allah yang sehat, jangan sampai lalai atau lupa dengan melaksanakan sholat. Ada beberapa orang yang sedang sakit, ingin melaksanakan sholat, tapi mereka tidak mampu untuk melaksanakannya. Mereka hanya bisa pasrah dan melakukan sholat sebisanya. Maka kita sebagai manusia yang sehat, kita harus rajin, kita harus tepat waktu, kita harus semangat dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Yang terakhir, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertambah dengan senantiasa beribadah kepada Allah dalam setiap keadaan. Keadaan di sini bisa diartikan keadaan sehat, keadaan sakit, keadaan sibuk, keadaan senggang, maka kita harus melaksanakan sholat supaya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah semakin meningkat. Dan yang harus kalian ingat, amalan pertama yang ditanya di akhirat nanti yaitu tentang sholat. Jadi tidak ada alasan bagi manusia untuk meninggalkan sholat, baik itu dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit. Sholat adalah kewajiban untuk umat muslim yang harus dilaksanakan. Baiklah, tadi adalah beberapa hikmah sholat bagi orang sakit.
Sekarang ibu beri kalian tugas, yaitu mencatat hikmah sholat bagi orang sakit. Ini catatan yang harus kalian tulis ya. Nah, ini catatan yang harus kalian tulisnya ya. Hikmah sholat bagi orang sakit ada 5. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Hati menjadi tenang. 3. Menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah. Dan 5. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kalian tulis di buku tulis fikih, lalu nanti setorkan ke bu guru. Alhamdulillah, materi hari ini selesai. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.